Dengan omongannya Bang Farhad waktu di Kemensos ya, tinggal nggak tahu yang Novi itu kan nggak tahu tuh. Ya oke lah. Koko sendiri ada rencana juga nggak sih, kan kemarin sempat ngelaporin juga ya, ngelaporin balik. Oh iya, Nah. gue lupa lagi. Gue ngelaporin orang, gue lupa. Gimana kok? Iya. Ada rencana mau cabut juga? Nanti kita bicarakan Bang Farhad lah. Maksudnya semua udah baik-baik aja, yang penting masalah donasi beres dulu. Karena nomor satu gue masih ada kejanggalan di donasi sih, maksudnya donasi beresnya kapan sih gitu, itu aja sih. Kalau donasi udah beres udah. Tapi udah ada komunikasi terakhir tuh seperti apa kok yang habis dari Sama siapa? Kemensos sama Bang Farhad? Terakhir kemarin saya ajakin dia nonton film Miracle in Cell Number 7. Ini serius. Iya. Gue WA demi Allah. Terus kok. Gue WA, gue mah orangnya mah kagak ada dendam, baik-baik aja. Gue ajak dia nonton, terus beliau juga udah bales katanya nggak bisa karena ada acara yang lain juga yang dia udah duluan gitu. Dia cuma titip salam lah buat isi segala macem gitu. Tumben ya Bang Farhad sekarang ini ya sopan ya, baik. I love you. Tapi dalam waktu dekat ya kok pengen cabut juga laporannya terhadap Iya, kita akan lihat. Tapi aku belum bisa pastikan karena itu masih diproses polisi. Kita juga pasti akan minta ini loh, apa sih namanya? Ngobrol gitu Konsultasi. loh. Konsultasi sama pihak kepolisian. Karena jangan sampai nanti kesan yang ditimbulkan juga tidak baik. Tapi kita juga pasti akan memikirkan hal itu ketika ini semua sudah beres. Karena ini kan berangkat dari masalah donasi kan. Jadi donasi beres sudah. Kok melihat kisruhnya donasi kok makin ke sana makin ke sini saling lapor nih, menanggapinya gimana kok? Yang siapa nih? Antara Tenopi kepada Wah itu gue nggak bisa terlalu nanggapin seperti yang gue bilang kemarin, itu kembali ke ranah pribadi ya. Jadi gue nggak mau terlalu campurin karena gue ngerasa cukup juga sih dengan masalah ini berkembangnya kemana-mana gitu. Kalau gue nanti komentar nanti tambah banyak lagi, nggak perlu sih, biar diselesaikan dua belah pihak aja. Tapi masih punya harapan ya kok mereka berdua bisa didamaikan gitu kan? Iya, kalau saya kan seperti yang saya bilang waktu itu di interview, saya hanya menerima perdamaian aja. Apabila dia mau damai, kemudian butuh bantuan saya ya saya pasti akan bantu. Kalau nggak butuh bantuan saya, mau orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting kan damai lah, cari damainya. Cuma kalau memang masih mau lanjut ya kembali ke urusan personal masing-masing. Saya juga nggak bisa ngejudge kalau Novi salah atau Alvimnya gimana, karena itu kan personal mereka ya. Oh, tapi sangat disayangkan nggak sih ini para donatur sendiri melalui kuasa hukumnya terkait uangnya ini akan menjadi sebuah barang bukti atau dititipkan ke Kemensos ataupun di Pengadilan Negeri Tangerang, artinya disita dulu. Gimana Pak menanggapinya Pak? Iya, aku sih kepengennya sebenarnya mau disita atau enggak, paling enggak kejelasan uang donasinya ada. Kalau aku sih. Jadi itu yang aku juga kemarin udah bicara sama pihak Novi. Saya bilang, saya pengen kejelasan uang donasinya dipercepat aja. Kalau kalian pengen kasih ke Agus, ya kasih ke Agus. Kalau lu pengen kasih ke mana? Ke orang lain yang membutuhkan, ya silakan. Sesuai dengan keinginan donatur. Karena ini kan uang masih tetap ada tanggung jawab kita ke donatur. Jadi jelas. Jadi kalau donaturnya bilang kasih ke aku sih kasih lah gitu. Kalau dia bilang kasih ke orang yang membutuhkan, ya kasih ke orang yang membutuhkan, udah begitu aja. Jangan dibikin ribet-ribet lagi gitu. Paling enggak kejelasan daripada uang donasi ini ada. Jangan kesannya jadi uang donasinya ditahan, nggak ada kejelasan, nanti netizen jadi ngelihatnya negatif, ngerti kan maksudnya? Itu aja sih kalau aku. Nah, banyak juga menanyakan apakah uang donasi itu masih ada. Gimana menanggapinya? Oh, harusnya masih ada. Kalau nggak ada, saya udah bilang. Kalau nggak ada, terus dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat gitu, wah, Novi mah dalam bahaya pasti dia nggak akan berani lah kalau kayak begitu. Itu kan kepercayaan publik ya, apalagi donatur punya kepercayaan nggak berani dia. Itu mah udah bukan Farhad lagi nyikat dia. Saya juga bisa maju itu, karena kan saya ada tanggung jawab juga sama donatur. Toto uangnya dipakai hal ya, maksudnya bukan untuk bantu orang ya, wah sudah bisa lah, nggak boleh. Novi nggak akan ngelakuin hal kayak gitu kok. Sepengenalan saya sama Novi nggak begitu orang. Ya moga-moga enggak ya. Saya bukan Tuhan soalnya. Iya. Tapi kok ini kan kok sendiri kan di kasus uang donasi ini
menjadi salah satu pihak juga ya yang akan dipanggil oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Kau sendiri udah tahu belum? Belum tahu. Ya kalau dipanggil standar lah, kita pasti datang, nggak mungkin enggak lah. Kita kan menghormati sistem peradilan dan hukum yang ada di Indonesia. Oke, di tahun 2024 tahun seperti apa buat Coach? Tahun 2024 tahun yang penuh dengan ujian, berkat, nyampur semuanya. Biel lahir tahun ini. Masalah gue juga lumayan banyak, tapi kan di sini gue belajar banyak hal bagaimana gue bersikap dan memposisikan diri. Jadi gue anggap itu sebagai berkat lah, karena di situ gue dapat ilmu, dapat juga hal-hal lain. Lebih dari itu sih gue syukurin aja lah, karena biar gimana gue juga nggak nyangka sih 2024 ini lumayan banyak sih hal-hal yang berangkat dari podcast yang kemudian jadi dinamika dan lain-lain yang harapan gue sih nggak kesana ya arahnya ya gitu. Kok kan lebih banyak berkecimpung di podcast sendiri, gimana sih pembukanya jadi podcaster sendiri dengan narasumber yang bikin pusing, yang akhirnya viral di konten lu sendiri. Serba salah sis. Ini gue kasih tahu ya, gue nih ada satu, ini gue kasih bocoran nih. Ada satu bapak-bapak datang ke podcast gue cerita bahwa dia adalah ayah dari seorang artis lah. Gue itu udah podcastin beliau dan gue lihat isi podcastnya juga tidak menyalahkan orang, tapi dia menyalahkan dirinya ya. Intinya dia tidak menyalahkan orang, dia hanya menyesal gitu ya. Dia bercerita, namanya Curhat Bang ya, tempat bercerita. Gue tuh dilema sampai hari ini, karena gue ngerasa kalau podcast ini naik kan pasti ngaruh lah ke karir orang ya. Makanya gue menghubungi pihak orang itu untuk mencari cara. Kalau nggak perlu naik nggak apa-apa, tapi paling nggak bapak ini amanahnya nyampe. Nanti kan maksudnya. Itu dilema banget gue sampai hari ini. Jadi gue tuh masih mempertimbangkan segala hal supaya kalau bisa nggak usah sampai di publik, ngerti kan maksudnya? Dan itu sering terjadi. Jadi gimana nih caranya? Waktu dulu yang maaf ya, gue mengambil namanya Rizky Aditya. Dulu juga sama kan, waktu itu ada pihak yang berseberangan kan. Waktu itu podcast, gue hubungin Rizky. Oh, tapi Rizky-nya bilang, it's okay bro, I'm fine, dinaikin nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun gue sebagai media nggak perlu minta konfirmasi, tapi gue masih ada hal seperti itu yang membuat gue dilema. Ngerti kan dari pertanyaan lu? Jadi kadang-kadang posisi gue juga sulit, karena gue begini loh, gue nggak apa-apa kalau disalahkan, tapi jangan sampai orang kehilangan poin-poin daripada apa yang gue lakukan. Gue naikin sesuatu itu gue pikirin juga baik-baik, nggak mungkin nggak. Tapi gue juga nggak mau nih membela diri seolah-olah gue ini benar, karena gini loh, gue bikin podcast itu juga ada cari cuannya. Tapi kan gue udah bilang, gue tujuan pertama adalah bantu dulu. Kalau bisa cuan syukur, tapi kalau nggak bisa cuan ya kita bantu. Dan banyak dari podcast gue yang membantu itu tidak ada cuan karena dolar kuning. Gue tuh banyak banget ngambil yang yang diperkaos, yang ngerti kan? Pembahasan seperti ini itu dolar kuning. Dikit lah dapat. Bukan dikit, itu hampir tidak ada. Nggak ada. Dari awal itu kita dolar kuning dan gue bisa kasih lihat bukti kalau memang diperlukan. Dan kalau ditanya apakah itu membuat gue berhenti untuk atau tidak memposting itu, tidak, karena kan tujuannya membantu. Karena kan rezeki bisa dari tempat lain. Jadi tujuan memang podcast Curhat Bang itu nomor satu bantu, kedua kita cari untung. Kalau nggak bisa untung bantu, kita tetap harus bantu. Jadi dilema itu cukup besar buat gue, karena kan orang pasti banyak yang berburuk sangka. Karena kan selalu ada quotation, lu mah cari cuan doang. Iya, gue akuin mah cari cuan. Cuma kan ya gimana ya gue menjelaskannya ya. Kalau gue pribadi bantu dulu, baru kita cari cuan. Kalau bisa bantu dan cuan bagus gitu. Gitu aja. Pada akhirnya kan si ini kemarin ketahuan ke Polda anaknya, entah itu mau buat laporan atau seperti apa. Ini mulut Kodensu seperti apa? Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu ya. Yang penting sih sebenarnya saya juga kemarin udah mencoba fasilitasi. Kalau beliau pengen dibantu mediasi diam-diam atau tidak perlu ada
ada apa lagi namanya pertayangan di publik, saya oke aja. Cuma kalau misalnya sejauh ini sih reaksi yang saya dapat ya tidak ada sih memang. Jadi waktu itu saya coba hubungi, Hubungin NW. kemudian dia bilang dia akan hubungi langsung. Saya kasih nomornya, tapi bapaknya bilang sampai detik ini belum dihubungi. Saya juga bingung karena bapaknya itu kan sudah mau 3 minggu dari kejadian itu. Saya juga bingung ngomong apa ke bapaknya, ngerti kan maksudnya? Karena kan bapaknya di situ ada amanah dan posisi gue bingung gitu loh. Gak gue tayangin, gak enak sama bapaknya udah nunggu juga sampai 3 minggu. Saya bilang, Pak, ditunggu dulu lah, cobalah, siapa tahu nanti kan bisa, nggak usah sampai naik ke publik kan, ngerti kan maksudnya, supaya mereka bisa, nggak perlulah di publik, ngerti kan maksudnya gitu. Tapi memang sudah 3 minggu itu bapaknya katanya ya, menurut bapaknya ya, belum dihubungi. Jadi posisi gue juga nggak enak, ngerti kan, jadi serba salah juga posisi gue jadi mikir kadang-kadang, apa mungkin karena itu ya teman-teman media kagak ada yang konfirmasi, dia main naik-naikin aja kali ya, mungkin ya, karena gue tuh selalu menjaga, mengedepankan hal itu supaya paling enggak kan ada etika, walaupun gue mungkin tidak perlu, tapi gue menganggap ya gue mikirin juga nih, jangan sampai orang yang bersangkutan kenapa-napa, atau jangan sampai narasumber yang gue ambil ini ternyata hoax, ngerti kan, itu yang juga gue hindari. Belum tahu kapan akan naikin atau tidak. Saya sih jujur belum tahu sih, karena saya menghindari ada konflik yang keluar di publik ya. Jujur, gue cukup capek dengan konflik-konflik yang keluar di publik yang tidak ada solusinya gitu, termasuk mengangkat isu skincare kemarin kan. Makanya gue akhirnya setelah melihat dari dua sisi sudah, gue stop dulu deh. Arahnya mau kemana kita mau lihat dulu gitu. Itu aja sih. Thank you.